10 November 1945, setelah wafatnya Malabi, Surabaya membara. Banyak anak muda akhirnya turun ke jalan untuk membela negara. Dan tragedi Surabaya menjadi titik awal dari nilai-nilai kepahlawanan yang ditunjukkan pada masa itu. Bung Tomo dengan seruannya "Merdeka atau Mati" menjadi sebuah pesan kepada seluruh anak negeri agar selalu menjaga kemerdekaan Indonesia. Tapi saat ini merdeka itu sudah kita miliki. Apakah kita tidak perlu pahlawan lagi? Selamat datang di podcast RRI di Pahlawan Masa Kini. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Teman-teman, kita sudah kedatangan dua narasumber yang bakal menapak tilas bagaimana sejarah Hari Kepahlawanan ini kita peringati dari 10 November 1945 ke 10 November 2025 yang sudah berusia 80 tahun nih sejarahnya. Ada Ahmad Widat di paling kiri kita. Beliau adalah Duta Pemuda Sumut Indonesia, dan Raisa Putri Deviza, anak sekolah yang aktif dalam kegiatan OSIS. Kemudian dia juga aktif untuk menyuarakan suara-suara Gen Z, merespon isu-isu nasional. Teman-teman, kalau kita ngomongin Hari Pahlawan, kira-kira kalian tahu nggak sih cerita di balik Hari Pahlawan ini sendiri? Bagaimana sejarahnya? Gimana? Jangan angguk-angguk aja. Jawab. Ayo. Hari Pahlawan itu gimana sih sebenarnya? Nampak tilasnya. Melihat Hari Pahlawan sendiri ya, kita mengetahui bahwa salah satu tokoh yang terlibat dalam Hari Pahlawan tersebut adalah Bung Tomo ya. Bung Tomo yang menjadi salah satu sosok dalam berdirinya ataupun ada deklarasi Hari Pahlawan untuk sampai saat ini. Dan juga kita mengetahui bahwa pada zaman dahulu Indonesia banyak dijajah oleh negara-negara lain gitu. Salah satunya oleh Belanda pada saat itu. Yang saya ketahui bahwa Bung Tomo naik ke sebuah gedung untuk mengoyak bendera Belanda. Bahwasanya dari warna merah, putih, dan biru itu dikoyak bagian birunya. Oke. Yang dan menandakan bahwa itu adalah tersisa merah putih doang gitu ya. Sekali Bang. Dan itu adalah lambang dari bendera kita Indonesia gitu Bang. Sehingga bahwasanya apa yang bisa kita rasakan hari ini itu merupakan hasil jeripaya dan juga kerja keras daripada para pahlawan yang memang dulu memang berjuang untuk kita gitu Bang. Oke, benar sekali. Jadi Rai, jadi Hari Pahlawan itu diperingati ini ada gencatan senjata pasca proklamasi. Jadi 17 Agustus 45 itu kita proklamasi. Tapi ini si penjajahnya belum keluar juga dari Indonesia. Malah sekutu datang mau seolah-olah ngerebut si kemerdekaan Indonesia itu. Mereka belum mengaku lah. Jadi diseranglah di tanggal 10 November itu Indonesia di Surabaya. Tapi orang Surabayanya nggak mau kalah. Akhirnya mereka melawan, walaupun sebenarnya kalah sebenarnya. Karena kan melawan sekutu dengan segala persenjataannya, banyak ribuan orang lah meregang nyawa pada saat itu. Cuma melihat bagaimana si Bung Tomo dan teman-teman seangkatannya itu berjuang melawan penjajah saat itu, semangat itu membuat sekutu surut. Akhirnya mereka balik lagi cabut. Gak jadi menginvasi Indonesia untuk kedua kalinya. Nah, sebenarnya kita nggak membahas sejarahnya sih, tapi kita pengen merefleksikan sejarahnya. Sebenarnya pahlawan masa kini itu bayangan kalian itu seperti apa gitu ya. Dan apalagi kita sudah hidup di era digital nih. Ke Widat dulu kali ya. Bagaimana memaknai pahlawan di era digitalisasi dan globalisasi saat ini, Widat? Iya Bang, untuk saat ini
kita juga tahu bahwa dulu para pahlawan kita itu angkat senjata untuk mereka berperang untuk juga membela negara ini. Benar. Untuk berjuang untuk Indonesia yang kita rasakan saat ini gitu. Dan hari ini mungkin apa sih yang bisa kita refleksikan? Bahwasanya hari ini kita bukan lagi angkat senjata hari ini gitu. Tetapi apa yang bisa kita berikan seperti misalnya dampak kontribusi dan juga dampak manfaat yang bisa kita berikan untuk Indonesia gitu. Dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari hal-hal sekitar kita gitu. Oke. Ya, Reza, ini bukan lagi ngomongin fisik ya. Bukan lagi ngomongin duel antara fisik yang seperti Widat sampaikan tadi. Tapi bisa jadi perjuangan kalian ini karena mewakili Gen Z ya. Ini adalah perang ide, perang gagasan, perang karya. Gimana menurut kamu? Ya, itu bisa dibilang istilahnya berperang sama bangsa sendiri kan, Bang. Betul juga kita ya. berperang sama dunia luar, dan sekarang kita malah berperang sama yang di dalamnya. Ingat gak kata-kata Bung Karno? Perjuangan saya tidak akan seberat perjuangan kalian. Betul. Karena saya berjuang melawan penjajah, sementara kalian berjuang melawan rakyat bangsa sendiri. Iya, lanjut. Nah, jadi Bang, tentunya banyak memang perdebatan ide, apalagi perdebatan antara generasi ke generasi itu sering sekali terjadi, yang dimana terkadang generasi ini menganggap generasi ini lemah, padahal sebenarnya generasi ini pengennya seperti ini, tetapi generasi ini kadang nggak cocok nih kayak ini. Emang Gen Z pengennya apa sih? Terkadang gini Bang, Gen Z ini orangnya itu lebih peduli sama mental health. Oh? Iya. Nah, itu yang sering banget jadi bahan perdebatan. Kita lihat pun di Instagram, di Twitter, Gen Z ini paling over banget, paling kayak keluar-keluar lah tentang soal mental health ini. Karena kan memang sering juga kena perlu mental. kan Bang kan. Karena kalau kita nggak jaga mental health, nanti kita lama-lama bisa jadi gila gitu kan Bang kan. Nah, tapi ditantang lagi nih sama gen milenial, dibilang nih Gen Z-nya lemah, dikit-dikit apa-apa mental health. Nah, padahal kalau misalnya kedua generasi itu nggak yang terlalu baperan, si satu menerima kalau memang mental health itu berguna, satu lagi bilang kalau memang mental health itu harus diperhatikan. Ya udah, kalau nggak nurutin ego masing-masing, ya itu redam-redam aja, damai-damai aja gitu sebenarnya. Tapi gimana ya pahlawan kena mental itu? Nah, itulah Bang. Jadi untuk menjadi pahlawan masa sekarang itu tuh kita harus berani. Dan berani di jalan yang kalau misalnya kita berada di tempat yang bikin kita nggak nyaman, nah itu kita berani untuk berbeda dari mereka. Oke. Gitu, ini quotes berani berbeda itu muncul dari Gen Z ini, Widat. Berani untuk beda, misalnya kalau hari Senin kita pakai putih abu-abu, kamu pakai pramuka, gitu maksudnya. Bukan Bang, Bukan. berani berbeda itu untuk di hal-hal yang memang harusnya kita seperti itu, baiknya seperti itu. Gitu. Oke. Nah, oke, kita bakal ngomongin soal ini nih, relevansi kepahlawanan di era modern. Jadi kalian tahu nggak? Saya bacakan data ya. Data BPS menunjukkan lebih dari 65 juta penduduk Indonesia adalah generasi muda sebayanya si Raisa nih. Widat juga kayaknya Gen Z juga ya. Termasuk Gen Z, ya. Oke. Nah, tapi ironisnya survei nasional menunjukkan hanya 34% anak muda yang memahami nilai-nilai kepahlawanan secara konkret ya, bukan hanya sebatas tipis-tipis, tapi memang konkret dia memahami itu. Nah, menurut Widat nih, kenapa justru semangat kepahlawanan anak muda itu memudar? Untuk memulainya ada istilah jas merah ya Bang. Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Oke. Kalau jas hitam, jangan melupakan apa ya? Dia yang tampan. boleh. Jadi ada istilah jas merah, jangan melupakan sejarah ya. Itu juga merupakan satu poin penting sehingga untuk meningkatkan data yang tadi memang sudah terdapat di BPS tersebut ya. Juga angkanya juga cukup lumayan, kita bilang cukup rendah ya Bang ya. Iya. Melihat banyaknya itu cuma 30% doang dari 65 melihat juta. Banyaknya anak-anak muda yang ada di Indonesia gitu ya Bang. Sehingga apa yang perlu dilakukan gitu? Ya harus kita melihat sejarah lagi, kita baca buku lagi, kita memperbanyak literasi lagi tentang sejarah, tentang
bagaimana bentuk sebenarnya nilai-nilai kepahlawanan tersebut. Jadi dalam kata lain, anak-anak itu nggak aware tentang nilai kepahlawanan karena memang kurang literasi gitu. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya Bang, di balik maksudnya ada data yang menunjukkan bahwa sekitar 30% anak-anak muda Indonesia yang kurang aware ataupun kurang peduli. Di balik itu pasti ada juga teman-teman ataupun pemuda-pemudi yang memang jor-joran untuk meningkatkan itu gitu. Dan sebenarnya tergantung bagaimana sudut pandang kita gitu Bang. Kalau Widat sendiri secara personal, Kalau menurut Widat pribadi ya Bang, saya lebih memandang sebuah masalah itu menjadi sebuah tantangan untuk bisa diselesaikan gitu Bang. Ketika memang dari data BPS menunjukkan bahwa anak-anak muda sekarang itu masih kurang peduli, kita bukan hanya berfokus kepada masalah tersebut, tetapi kepada solusi juga gitu. Dimana menurut saya bukan hanya peran anak-anak muda yang memang dibutuhkan untuk meningkatkan tersebut, tetapi juga peran dari para pemerintah dan juga para stakeholder lainnya yang berkaitan itu untuk bisa meningkatkan tersebut. Karena tentunya untuk mendapatkan sejarah tersebut kita harus bertanya kepada siapa? Bertanya kepada yang memang tahu dan ahli kepada sejarah tersebut gitu. Oke, ini menarik. Nanti kita kembangkan lebih jauh ya, tidak terkait gimana sih masalah-masalah ini justru jadi tantangan dan menemukan solusinya. Benar sekali. Oke, Raisa, kan anak-anak Gen Z kan tumbuh di era media sosial yang hype banget gitu ya. TikTok. Benar. Bahkan apa jadinya kalau kamu seminggu nggak main IG, nggak main bosan sih, TikTok, bosan. Ketinggalan. Oke, nah kalian tumbuh di tengah media sosial dan sekaligus menghadapi kompetisi akademik juga ini di sekolah gitu ya. Kira-kira untuk merefleksikan itu, kalian masih punya figur nggak sih yang ditanda kutipkan merupakan pahlawan untuk kalian teladani dari Gen Z ini? Baik Bang, kalau kita berbicara tentang figur yang bisa kita teladani di Gen Z ini, sebenarnya itu ada banyak Bang. Siapa? Kalau Bang Irfan? Bang Irfan Gen milenial gak sih? Oh iya, kan kalian kan nggak harus Gen Z-nya doang, kan kalian bisa ke milenial. Iya kan kita bahasnya yang Abang tumbuh Bombas, di era Bombas. Oh, Bang kan kita yang bahasnya yang tumbuh di era media sosial ini. Iya. Nah, itu ada banyak Bang. Kalau kita buka Instagram atau TikTok, itu banyak sekali kreator-kreator muda yang sebaya-sebaya Raisa ini udah pada bikin konten, terus konten-konten self improvement, terus POV gitu Bang, untuk membangkitkan semangat-semangat anak muda yang itu menjadikan inspirasi bagi anak muda lainnya, termasuk bagi Raisa. Contoh nih Bang, misalnya ada lewat kan video orang dia bikin trennya itu kayak membilangkan prestasi orang itu apa yang udah mereka ikutin. Nah terus Raisa langsung mikir, kok bisa ya mereka kayak gitu, sekeren itu? Padahal seumuran loh, padahal sama-sama SMA, kok bisa ya? Nah kenapa ya Raisa gak bisa kayak gitu tapi dia bisa kayak gitu? Berarti Raisa yang harus lebih mengembangkan diri supaya bisa jadi kayak dia gitu Bang. Ada banyak sebenarnya. Nah nggak harus satu orang, tapi iya Bang, konten-konten yang FYP itu bisa jadi sumber inspirasi gitu ya. Iya gitu Bang. Dan gak cuma dari konten itu aja sih, dari lingkungan kita Bun. Sebenarnya itu tergantung lingkungan kita sih Bang, tergantung relasi kita. Kalau kita bisa mencari relasi yang baik, entah itu di online maupun offline, ya teman kita bakal dikelilingi sama orang-orang yang hebat juga. Jadi semangat kita itu lebih berapi-api lagi. Tetapi kalau misalnya kita dikelilingi sama orang-orang yang pemalas, orang-orang yang nggak punya ambisi, ya kita bakal gitu-gitu juga. Jadi kalau misalnya dilihat dari kacamata yang orang yang pemalas nggak punya ambisi nih, semua anak-anak Gen Z itu ya pemalas kayak gitu, bandel, mager. Tapi kalau kita ke kacamata yang Gen Z yang baik, yang semangat, yang ambisinya tinggi, itu Gen Z yang punya ambisi, yang bakat, itu banyak Bang. Banyak dia. Termasuk di sekolahmu banyak? Kalau di sekolah saya itu contoh, ada juga Bang beberapa orang yang misalnya nih saat presentasi mereka berani menjawab, berani mempertanyakan pertanyaan kritis, berani untuk menyuarakan suara teman-teman gitu. Jadi sikap-sikap heroik itu nggak harus besar-besar ya kan? Iya kan. Cukup kecil-kecil tapi konsisten. Benar, gitu ya, berdampak ke generasi. Oke. Nah, ini saya butuh nama ini. Saya butuh kalian sebut satu nama. Kalau harus menyebut sosok pahlawan masa kini, siapa? Mungkin dari Widat kali. Dari saya dulu ya Bang.
Kalau Kenapa? Siapa dan kenapa gitu? Kalau dari saya ya Bang, kebetulan kita juga hari ini podcast ya. Saya juga sering nonton podcast Suara Berkelas. Sih, saya juga sering. iya. Jadi mungkin saya bisa bilang sebut namanya Bang Bilal ya, manggil abang aja ya. Karena saya lihat juga di podcast tersebut juga banyak menularkan energi positif ya. Dan juga banyak membahas-bahas tentang isu-isu kepemudaan yang dimana memang itu sangat-sangat relevan dengan usia saya pribadi ya gitu Bang. Sehingga mungkin dengan adanya podcast Suara Berkelas dan juga Bang Bilal tersebut ya sangat-sangat terbantu ya untuk saya pribadi. Nah ini podcast berkelas kamu jadi Suara inspirasi Berkelas ya. ya. Suara berkelas. Suara Berkelas benar sekali Bang. Jadi Jadi sering juga bahas isu-isu yang unik-unik. iya gitu benar sekali Bang. Jadi di sana kan juga banyak menghadirkan para narasumber-narasumber yang memang fokus di bidangnya masing-masing. Nah itu sih Bang. Kalau Reza siapa? Kalau Raisa Satu ya, nama. Bang, yang mungkin paling terkenal lah di antara kalangan kami juga Bang. Itu Bang Najwa Shihab Bang. Najwa Shihab. Iya Bang, dikit-dikit kalau misalnya kita berargumen dibilang, oh udah cocok nih dari Najwa Shihab, apalagi kalau perempuan. Pasti dibilang kayak gitu Bang. Iya. Jadi menurut Raisa, dia itu betul-betul berdampak ke generasi-generasi muda ini. Itu lebih membangkitkan semangat anak muda buat lebih kritis, membuat suatu pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan. Karena dengan sikap Najwa Shihab ini Bang yang berani berkoar-koar demi kebenaran. Nah itu juga membakar semangat kita, membakar semangat generasi-generasi muda ini untuk lebih kritis lagi. Yes. Untuk bisa jadi seperti dia kayak gitu Bang. Jadi menurut Raisa Najwa Shihab itu keren dan dia juga bisa agak saya kaget kalau disebut Najwa Shihab karena Najwa Shihab itu lebih ke eranya cukup jauh kami di milenial. Cuma memang si Najwa Shihab ini memang sangat representatif sekali untuk mewakili wanita gitu ya. Iya, wanita yang independen, cerdas, yang profesional juga. Oke, menarik nih. Dan dia orang yang berani juga kan. Bayangkan yang menjadi presenter atau host itu harus punya nyali gitu ya. Kalau nggak punya nyali, dia juga orang yang terbuka Bang orangnya. Jadi nggak orang yang bertengkar sama generasi ini enggak. Dia orang yang terbuka ke generasi mana aja. Jadi masuk gitu Bang. Kalian nggak nanya abang siapa? Ya kalau abang siapa? Abang lebih apa ini entah kenapa abang merasa ada kemiripan dengan Ferry Irwandi. Kenapa Bang? Kenapa tuh? Karena kayaknya kami satu frekuensi untuk mikir kayak gitu. Si agak kritisme tapi edukatif gitu ya. Pengen kayak dia sih sebenarnya. Mungkin nanti bisa diundang ya datang ke Sibolga ya. Bang Fer. Nanti kalau ada waktu melipir ke Sibolga gitu ya. Karena Bang Ferry Irwandi kan di Sumatera Barat. Orang Padang gitu. Benar sekali. Jadi nggak jauh-jauh lah kemari. Nanti kita bikin basket ya. Oke, lanjut nih. Kita ngomongin masih tentang kepahlawanan, tapi kita bakal coba untuk membenturkannya dengan isu kepemudaan dan juga tantangan dan apa aksi nyata yang bisa menjadi resolusi mungkin dari semua permasalahan itu. Widat lagi nih. Sebagai duta pemuda. Oke, Bang. Baru balik dari Bali. Benar sekali, Bang. Mendidik anak-anak, kemudian maintain konflik di pedesaan gitu ya. Benar. Kemudian kamu membantu orang-orang untuk berkembang dan kamu fokus ke ekonomi digital ya pada saat itu. Benar. Dan akhirnya tugas pengabdian di Bali sudah selesai, kembali lagi ke Sibolga. Nah, pasti kamu banyak sekali bertemu dengan komunitas, benar. orang-orang gitu ya. Tantangan terbesar apa yang dihadapi anak muda Indonesia saat ini? Kalau ingin jadi pahlawan di bidangnya nih, dari pengalaman kamu berjumpa dengan orang-orang, menurut kamu gimana, Wida? Tantangan apa nih? Iya, Bang. Berbicara tantangan ya, Bang. Menurut saya yang pertama itu adalah kadang kita anak-anak muda ini nggak tahu tujuan. Jadi betul itu. Tujuan kita ini sebenarnya mau kemana gitu kan? Iya. Sehingga menurut saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kita harus tahu nih untuk menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing, baik di pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain gitu. Sehingga
ketika memang kita punya ketertarikan di pendidikan, kita fokus di sana. Selain itu juga banyak yang mungkin anak-anak muda tidak memahami dirinya sendiri, Bang. Gitu, Bang. Iya. Selain mereka harus mengetahui tujuan tersebut, tujuan yang memang harus ibarat sebuah busur panah ya, Bang. Ini mau kemana nih busur panah itu? Ditembakkan gitu, Bang. Sehingga menurut Apakah saya ke hati kamu? selain yang pentingnya tujuan kepada kita ya, Bang, dalam sebuah komunitas baik juga anak-anak muda gitu ya, Bang. Penting juga perlu mengetahui dan juga memahami diri sendiri gitu, Bang. Betul. Dan juga untuk memahami orang lain gitu, Bang. Sehingga menurut saya tantangan-tantangan tersebut juga bisa menjadi satu jembatan untuk bisa menggapai mimpi ataupun cita-cita yang memang kita harapkan, Bang. Yes. Dan menjadi pahlawan di bidang yang memang kita inginkan, gitu sih kira-kira. Yang pertama kali harus kenali diri sendiri. Benar. Gitu ya. Karena ada kutipan Arab yang mengatakan mengenal diri sendiri sama dengan mengenal Tuhan. Benar sekali, Bang. Ya. Benar. Oke. Berarti tantangannya banyak anak-anak yang sebenarnya saat ini disorientasi terhadap dirinya. Ya. Sehingga dia tidak mampu memproyeksikan dirinya kemanapun. Benar. Akhirnya kehilangan arah dan gak jadi apa-apa. Tipsnya untuk mereka itu apa, Widan? Tipsnya, Bang, dan juga sebenarnya kita juga sampai hari ini pun termasuk saya sama-sama belajar ya, Bang. Kita juga pastinya dalam hidup belum menemukan arah yang tepat, jalan yang tepat sebenarnya dalam hidup ini. Atau mungkin jalan yang tepat itu memang dituju dengan jalan-jalan yang tidak tepat gitu ya? Bisa jadi, Bang. Karena kita tidak tahu. Ibaratkan kita dalam sebuah gua gitu kan. Kita tidak tahu di depan sana apakah ada jalan keluar atau tidak. Ketika kita tidak memulai langkah kecil tersebut, Bang. Yes. Setidaknya kita pastikan memang itu buntu atau benar sekali, Bang. Ini ya. Atau masih ada jalan-jalan lain. Yes. Tapi jangan menduga-duga kayaknya di situ ada. Tapi nggak dijalanin gitu. Terus. Oke, menarik nih tantangannya untuk orientasi diri, kemudian menyadari potensi juga gitu ya. Lalu berani action gitu ya, jalan nih, jangan mikir doang gitu ya. Kalau Raisa gimana? Kalau kamu, banyak banget nih, dan abang sendiri tahu banget nih Raisa. Ini pertanyaan ini sangat personal sekali untuk dia. Banyak siswa yang punya niat baik, contoh mau bikin perubahan apalah yang mau diubah kan. Tapi seringkali niat itu terhenti dan hanya jadi wacana doang gitu, nggak jadi apa-apa gitu. Dari pengalaman kamu di OSIS yang sudah baru saja purna gitu ya, purna jabatan jadi OSIS. Apa yang paling sulit dalam menggerakkan teman-temanmu yang Gen Z ini untuk ikut berbuat sesuatu buat sekolah atau lingkungan? Baik. Bisa curhat nih. Teman-teman Reza dengerin ini. Yang paling sulit itu tahu Abang apa? Apa? Melawan rasa insecure diri orang itu sendiri, Bang. Kenapa? Serius, Bang. Orang itu misalnya, kamu ya yang jaga keamanan di pintu ini. Janganlah aku. Aku nggak pandai. Aku nanti didobrak-dobrak orang. Padahal kalau dia sok-sok keren aja depan itu, segan ya orang kan, Bang. Tapi dia nggak berani. Dia insecure sama dirinya, dan nggak cuma keamanan, Bang. Misalnya dia tim dokumentasi. Kalau dokumentasi ambillah foto di tengah itu kan dokumentasi. Takut, malu. Itu sih, Bang, tantangan paling berat. Nah, selama yang Raisa jumpai, kenapa mereka nggak mau buat ngambil tugas itu? Karena orang itu takut, nggak berani dan insecure, Bang, sama orang itu sendiri. Terus akhirnya orang itu selalu bilang, sini aja lah, dia kan lebih keren. Sini aja lah, dia lebih bisa, dia udah berani. Jadi akhirnya orang yang dipakai itu aja. Jadi itu aja yang berani, Bang. Misalnya dalam suatu lingkup nih ada 3 orang. Nah, si A ini dia ada si A, ada si B, ada si C. Si A ini udah biasa kerja. Si B sama si C ini masih baru-baru. Nah, si A ini udah biasa diletakkan di tim dokumentasi. Ini ngikut aja biasanya. Terus tiba-tiba si A nggak ada. Pasti yang dicari si A ini. Mana-mana si A kan dia udah biasa. Dia udah biasa gitu, Bang. Karena orang ini nggak yakin. Susah meyakinkan dirinya sendiri itu. Susah melawan rasa insecure itu. Itu sih, Bang. Pada akhirnya kamu, apa yang kamu lakukan untuk menarik rasa percaya diri mereka? Nah, yang bisa saya lakuin itu ya, Bang, yang bisa Raisa lakuin itu pastinya menyemangati orang itu. Kalau sebenarnya nggak seseram itu kok kalau kita jalani.
Justru bisa dilihat juga banyak teman-teman yang awalnya nggak bisa, Raisa pun bang awalnya susah banget loh memimpin itu. Tetapi karena dengan rasa berani, mau, terus konsisten, ya akhirnya sekarang jadi terbiasa, terus bisa ngomong di depan. Nah sama itu selalu Raisa bilang ke teman-teman, nggak ada orang yang langsung bisa. Semua itu kan karena berani, karena pengalaman. Nah jadi ya Raisa semangati. Terus kalau misalnya mereka pun, iya aku nggak tahu kayak gini, pasti diminta saran kan dari memang orang yang udah tahu kayak mana caranya menjaga. Terus nanti dikasih tips biar orang itu lebih percaya diri buat ngelakuin tugasnya gitu sih bang. Di semangat. Selain insecure, apa lagi? Terus bang, selain insecure itu, kadang gini bang, anak remaja ini idenya banyak, tapi nggak mau ngelakuin perubahan, bahkan perubahan kecil pun. Contoh bang, dia ada anak gini kan, kalau misalnya lagi jam kos nih, dia yang paling bilang gini, aku mau jadi apa kue? Mau jadi presiden, keren, biar bisa aku buat ini. Terus nanti dia ngomongkan bang, kayak iya kali, aku mau jadi ini. Kalau aku lah nanti jadi ini kan, pasti nanti kayak gini buat ini, kayak gini buat ini. Padahal bang yang dia lakuin pun, tengoklah, cuma tidur, malas-malas, nggak tahu arah, sama yang kayak dibilang abang tadi, nggak ada tujuan. Tetapi apa yang dibilangnya itu kurang besar. Intinya kayak apa inspirasinya itu besar-besar, tapi nggak ada aksinya gitu. Ini relate dari apa yang diceritakan si Raisa tadi, relate dengan penelitian yang dilakukan oleh Youth Studies Center UGM. Bahasanya mereka mengatakan 7 dari 10 anak mengaku ingin berkontribusi untuk bangsa, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Nah, tanggapan kalian terhadap fakta ini gimana? Ada 7 dari 10 anak yang ingin berkontribusi, tapi nggak tahu mulai dari mana. Dari bang lihat dulu nih. Abang lagi ya. Iya bang, itu dari 7/10 ya. Iya. Sebenarnya kalau kita hitung sebenarnya banyak ya. 7 itu gitu kan. Iya banyak. Sebenarnya gitu kan. Berarti memang banyak orang yang nggak tahu mau dari mana ya. 7 dari 10 orang nggak tahu yang mau mulai. Banyak banget. Jadi kalau ditanya ya mau mulai dari mana, balik lagi mulai dari diri sendiri gitu kan. Sehingga ketika nanti kita sudah mengenal potensi, mengenal bakat, mengenal passion kita bisa berkontribusi di bidang yang memang kita mau gitu bang. Makanya balik lagi bang, kita kan melihat itu kan ada satu masalah tuh yang sebenarnya juga ketika memang kita mau nih, tanda kutip mau tuh harus di bold tuh, ketika memang kita mau menyelesaikan, balik lagi seperti yang disampaikan oleh Reza bahwasanya sebenarnya teman-teman di sekolahnya tuh punya banyak ide, tetapi minim dalam realisasi gitu bang. Sehingga apa yang memang perlu kita lakukan gitu, harus ada kesesuaian antara pikiran, perkataan dan juga perbuatan. 3 itu bang. Oke. Belajar untuk berintegrasi gitu ya, berintegritas sesuai dengan omongan, pikiran dan perbuatan. Iya. Raisa gimana? Tanggapan kamu? Ini kayaknya kaum kamu ini 7 dari 10 ini. Oke bang. Jadi menurut Raisa ya bang, seperti yang kita tahu ya, kan gak ada orang yang bisa langsung mulai. Orang yang langsung bisa langsung gitu. Pandai. Iya, misalnya anak bayi lahir pun ya cuma bisa nangis, tidur, jadi gak ada. Semua itu pasti dimulai dari usaha, dari kemauan. Nah, menurut Raisa, yang paling bisa dilakukan dan yang paling utama untuk harus dilakukan itu adalah bang, meningkatkan rasa keberanian. Karena ada pepatah bilang gini bang, terus-terusan takut itu gak akan ngubah apapun. Tetapi sekali berani itu akan ngubah segalanya. Jadi kalau dia berani bang, ya beraninya dimulai dari hal-hal kecil aja dulu. Misalnya berani menjawab pertanyaan di kelas, atau berani menjawab pertanyaan kalau misalnya lagi ada acara. Dan dari hal kecil banget juga dulu bang, misalnya berani mesan makanan. Ada loh orang yang sampai sekarang gak berani mesan makanan. Terus berani bertanya alamat. Nah, berani aja dulu bang. Itu karena apa? Karena introvert ya? Entah rasa insecure lah, introvert lah, seperti itulah bang mungkin. Mereka merasa, aduh kalau aku bertanya nanti apalah kata orang ya, terlalu memikirkan gitu bang. Rasa berani. Nah tetapi kalau misalnya mereka udah berani bertanya, berani buat berkomunikasi sama orang lain, otomatis itu rasa percaya dirinya meningkat. Terus
pasti ingin ada rasa di mana ingin meningkatkan kualitas diri, Bang. Nah, tips kedua itu adalah ikutin semua kegiatan positif. Setelah kita udah punya keberanian, punya rasa percaya diri, ikutin semua hal positif. Apalagi kan, Bang, untuk generasi muda yang masih belum tahu mulai dari mana. Kalau menurut Raisa tipsnya itu adalah ikutin aja semua hal positif. Karena Raisa dulu gitu. Biar dia tahu sebenarnya dia itu bidangnya di mana. Biar dia tahu sebenarnya bentuk komunikasi apa yang bikin dia nyaman. Sebenarnya dia pengen berada di lingkungan yang seperti apa. Nah, contohnya Raisa nih kan, Bang, setelah Raisa ikut semua organisasi ini, akhirnya Raisa tahu kalau Raisa itu tipikal orang yang memang suka ada di seksi acara. Jadi orang yang bukan jadi pesertanya kali ya. Iya, kan kalau peserta dia nengok-nengok aja. Misalnya kalau jadi peserta kan, terus kita mengikuti kegiatan atau kompetisi yang kita coba aja mulainya gitu kan. Pada akhirnya ketahuan sih kalau seandainya kita nggak berbakat di situ, paling lupa teks atau apa. Nah, dan akhirnya gitu deh, Bang. Jadi ya di orang yang berbakat di bidang acara kan, jadi memang yang bisa biasanya nyusun rundown atau jadi MC. Nah, gitu-gitu, Bang. Seperti itu juga orang lain, ada yang bakatnya memang di balik layar, entah video gitu. Kirain di balik layar gitu. Karena ada juga, Bang, orang lain gitu. Jadi dia tahu bidang dia itu di mana dengan mencoba segalanya. Yang positif tapi. Abang sedikit curhat deh terkait Gen Z nih. Abang termasuk orang yang merasa bingung sekali menghadapi Gen Z ini. Satu, Gen Z itu anak yang abang suka dekat dengan orang-orangnya. Abang punya punya ketertarikan untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman. Nah, yang paling sulit dalam pengalaman abang itu kumpul-kumpul sama Gen Z. Karena satu, Gen Z ini orangnya spontanis banget. Misalnya kita lagi ngomong kan, tiba-tiba ada yang nyebut rendang, kita yang bakal dibahas rendang itu tuh. Oh iya, rendang itu gini. Cepat berubah topiknya. Topiknya cepat berubah dan itu loncat-loncat itu. Ada ngomongin apa gitu, nggak bisa fokus. Kayak si Widat bilang tadi. Terus Gen Z ini orang yang sangat nggak ngerti ya. Kayaknya dia takut kena mental, tapi justru dia kayaknya menempatkan kerentanan mental dia loh. Contoh anak-anak Gen Z ini takut memulai sesuatu. Justru kan kalau orang itu takut kan kalau dia udah melakukan sesuatu tapi ada trauma pada saat dia melakukan itu kan, bukan sebelum melakukan. Nah, tapi kalau kita bisa untuk memetakan permasalahan saat ini. Benar. Coba kalian bantu abang memetakan permasalahan. Sebenarnya apa sih masalah Gen Z saat ini yang membuat mereka itu tidak bisa mencapai titik kepahlawanan diri mereka? Ada 3 deh, coba 3 permasalahan isu anak muda saat ini menurut kalian. Raisa, sumbang 1 dulu. Insecure. Kurang percaya diri. Rasa insecure, iya. Tidak. Overthinking. Dua-dua ini mental ya. Dua-duanya ini mental. Kalau abang satu lagi ya, dari abang sumbang itu literasi. Kita Kita kurang sekali untuk membaca, untuk nyari tahu. Gak harus baca buku loh, tapi bisa googling, cari-cari ada istilah-istilah apa gitu. Jadi dari literasi, insecure dan juga si overthinking tadi, apa yang bisa kita lakukan atau bukan kita deh? Menurut kalian nih, bagaimana peran komunitas? Kalian kan punya komunitas nih masing-masing, ada di OSIS, ada di Duta Duta Pemuda gitu ya. Bagaimana peran komunitas, lembaga atau gerakan kepemudaan yang kalian ikuti dalam menumbuhkan semangat kepahlawanan era modern saat ini? Dengan 3 urusan tadi, ngurusin insecure, ngurusin si overthinking dan ngurusin si literasi. Apa? Dari siapa nih? Raisa dulu. Cara mengatasi permasalahan ketika itu peran komunitas semua apa gitu. Komunitas. Oke. Dimulai dulu dari insecure tadi ya, Bang. Nah, kalau menurut Raisa untuk
mengajak orang untuk membuat orang menjadi tidak insecure itu adalah dengan meyakinkan diri mereka. Nah, itu kita bisa dengan membentuk mungkin kita mengajak teman-teman yang sevisi dulu kali ya, Bang. Misalnya kayak sama Bang Widad gitu. Untuk membentuk satu komunitas mungkin ada sekitar 5 sampai 6 orang. Nah, terus nanti kita bisa kayak bikin semacam diskusi gitu, Bang. Kita panggil orang-orang yang memang dia itu pengen berubah, pengen berkreasi gitu kan, Bang. Kita panggil terus kita ajak diskusi. Nah, dengan mereka kita ajak diskusi, suara mereka didengar, mereka merasa dihargai. Jadi perlahan-perlahan rasa insecure mereka yang awalnya mereka mikir, nanti aku kalau ngomong gini diomongin gak ya? Ternyata enggak, ternyata mereka itu dihargai. Jadi mereka punya tempat dan rasa insecure itu perlahan-lahan berkurang. Terus dengan adanya juga komunitas yang sehat ini, komunitas yang baik ini, itu juga bisa membangkitkan semangat mereka gitu, Bang. Jadi kalau misalnya nanti ada yang lagi down gitu, itu bisa disemangatin gitu. Terus kalau untuk overthinking ini memang masalah besar sih, Bang. Karena ini masalah yang Raisa juga, teman-teman Raisa ya, itu sering banget curhat kayak gini, Bang, ke Raisa. Kayak nanti dikit-dikit, kenapa ya Raisa, kau itu berani kali buat ngomong gini tanpa takut diomongin orang. Aku aja kalau misalnya diri, nanti di sedikit orang ngatap aku, udah gak berani, kayak gitu, Bang. Nah, kalau menurut Raisa, untuk cara mengatasinya itu gak perlu sih harus dari komunitas, itu harus dari diri sendiri memang, untuk gak peduli sama apa kata orang tentang kita. Selagi yang kita ngelakuin itu adalah hal baik dan hal positif, ya udah, orang, Bang, itu bakal bebas berkomentar apa aja sesuai apa yang dilihatnya. Bahkan pun kita sendiri yang mungkin merasa dihianati, dibilang orang seperti ini, secara nggak sadar kita juga sering menilai orang loh. Kita juga sering kayak, kok kayak gitu dia ya, padahal kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam dia. Nah, kayak gitu juga lah orang ke kita. Nah, misalnya kita ada sedikit melakukan kesalahan kan, karena kita belajar. Ya orang bebas aja berkomentar apa aja. Ya orang, kenapa ya dia kayak gini? Kurang persiapan. Ya karena memang nyatanya kita memang kurang belajar, belajarnya belum siap gitu. Jadi ya udah, berani aja, nggak usah takut sama apa kata orang lain. Tapi karena orang akan tetap di bebas. Di sekolah kalian ada nggak sih yang kalian lakukan, misalnya event-event tertentu untuk ngomongin soal penanaman nilai kepahlawanan itu? Misalnya kalian bikin napaktilas Hari Sumpah Pemuda, ngomongin tentang proklamasi. Ada momentum-momentum seperti itu gak di sekolah yang dibangun? Ada, Bang. Itu biasanya ada di dalam kelas ya. Kalau misalnya dalam mata pelajaran PKN, apalagi di kalangan-kalangan anak IPS, kan kami masih pakai, enggak, Bang, anak IPA. Jadi dengar-dengar dari anak IPS sih. Anak IPA ada juga kan, IPA kita masih belajar PKN. Kalau IPS dia ada sosiologinya, ada yang lain. Jadi dia lebih sering, mereka, Bang, lebih intens bahas-bahas sosial, isu-isu sosial itu mereka. Nah, jadi kalau misalnya ada pelajaran itu, biasanya guru-guru minta untuk kita lebih berpikir kritis, keluarkan semua pikiran kritisnya gitu. Nah, jadi disitulah ruang mereka untuk mengeluarkan ya apa yang ingin mereka tanya gitu, Bang. Dan ruang itu juga bisa tercipta kalau ada diskusi, Bang. Kadang kan gini, kita kan nggak yang harus berinteraksi sama kawan-kawan kelas kita juga. Kita bisa berinteraksi sama kawan-kawan yang di luar kelas. Kayak misalnya Raisa di OSIS itu kan nggak cuma satu kelas. Itu kan dari gabungan dari beberapa kelas. Nah, jadi kalau misalnya lagi ada kegiatan, terus lagi ada jam untuk istirahat, nah nanti timbul tuh kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan kritis yang mengundang perdebatan. Terus kenapa ya ada orang yang seperti ini? Terus nanti kalau menurutku karena seperti ini. Jadi itu sebagai secara nggak langsung juga sebagai lingkup kan, Bang, untuk menanamkan sikap-sikap kritis. Jadi nanti ada juga yang memberikan saran. Nah, itulah dia nilai-nilai kepahlawanannya gitu sih, Bang. Oke. Widad, kalau Raisa sudah ngomongin tentang hal menarik dari sekolahnya, di Duta Pemuda sendiri punya nggak sesuatu program yang minimal mengentaskan 3 permasalahan ini: insecure, overthinking, dan juga si literasi ini? Iya, Bang. Kalau menurut Widad pribadi ya, Bang, apa sih yang bisa menjawab dari ketiga permasalahan tersebut? Harus selesai dengan diri sendiri, Bang. Terlepas setiap komunitas, setiap organisasi itu punya peran ataupun tanggung jawab misalnya untuk bisa
Bagaimana sih cara kita untuk menghilangkan insecure? Bagaimana sih caranya kita overthinking sama meningkatkan literasi? Dan menurut saya, teman-teman yang memang dari awal ingin mendaftarkan, ikut seleksi sampai teman-teman yang terpilih sebagai delegasi dan duta pemuda dari masing-masing provinsi, menurut Widat itu sudah selesai dengan dirinya, Bang. Sudah berdamai dengan dirinya gitu, Bang. Dan juga sebelum pun kita mendaftar, kita harus menampilkan apa sih yang memang bakat ataupun value dari kita gitu, Bang. Sehingga menurut Widat, sebelum benar-benar kita nanti terjun nih ke lapangan gitu kan, ada satu hal yang memang harus dimiliki nih dari setiap orang. Apa itu? Kecerdasan emosional. Karena kita akan ketemu dengan siapa? Ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan teman-teman yang dari masing-masing provinsi itu berbeda gitu, Bang. Dari segi sukunya, budayanya, logatnya, bahkan mungkin bagaimana cara bahasanya juga gitu, Bang. Sehingga ketika memang kita bisa memahami nih, oh ternyata misalnya nih dari Sumatera seperti ini, dari Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua seperti ini gitu, Bang. Sehingga apa? Itu bisa tuh dikaitkan dengan literasi tadi. Itu, Bang. Dan juga untuk insecure. Dan menurut Widat, teman-teman yang tergabung di Duta Pemuda dari masing-masing provinsi di program pertukaran pemuda antar provinsi itu teman-teman yang punya confidence yang tinggi, Bang. Percaya dengan dirinya gitu, Bang. Sehingga kenapa yang tadi Widat sampaikan sudah memang selesai sama dirinya gitu, Bang. Sehingga kita tidak menjadi beban lagi dari orang lain gitu, Bang. Tetapi kalau bisa pun kita yang memberi untuk orang lain. Kemudian overthinking lagi ya, Bang, gitu kan. Lagi overthinking tadi kan sebenarnya sempat disinggung sama Reza gitu kan. Ya kita tidak usah mendengarkan orang lain gitu ya. Memang benar ya. Tapi mungkin bisa kita tambah. Kita mungkin tetap tidak usah mendengarkan orang lain. Dalam artian tapi kita memfilter. Kita saring nih apa yang memang disampaikan. Terkadang juga begini. Kita sudah merasa lebih baik. Kita sudah merasa di atas nih. Kita nggak tahu di atas lagi masih ada langit gitu. Sehingga kita juga tidak bisa terlalu sombong ketika memang kita lagi di atas misalnya gitu kan, Bang. Bisa aja tiba-tiba nanti kayak dalam satu kondisi mungkin kita tiba-tiba di bawah. Yes. Sehingga mungkin apa yang bisa Widat sampaikan ya secukupnya aja gitu. Jangan terlalu berlebihan, Bang. Jangan terlalu berlebihan overthinking, jangan terlalu berlebihan untuk insecure, tetapi untuk literasi bisa berlebihan, Bang. Gitu, Bang. Nah, untuk kalian merespon narasi-narasi media sosial. Oke. Saat ini, Raisa, kalau seberapa sering sih kamu lihat konten-konten heroik dari media sosial yang bisa menginspirasi kamu? Baik, Bang. Kalau Raisa pribadi itu sering, Bang. Gini, Bang, media sosial itu nanti sering ini FYP drama Cina itu. Drama Cina. Nah, ini Bang yang mau Raisa tiba-tiba bahas. dari CEO. Tahu nggak sih, Bang? Kayak Bukan ya? media sosial itu, Instagram, Twitter, ataupun TikTok, itu apa Kok isinya? Facebook nggak disebut? Facebook Kami jarang masih main dipakai. Facebook. Masih main Kalau Facebook. sama generasi Gen Z itu jarang dipakai sih. Oh, Bang. iya. Karena biasanya itu buat Dagang ya. yang di atasnya gitu. Buat dance kami. Oh, Biasanya. iya. Nah, gitu lah, Bang. Sebenarnya kan, Bang, apa isi konten dalam media sosial itu tergantung apa yang sering kita tonton juga, apa yang kita minati sebenarnya. Jadi kalau Abang tanya seberapa sering Raisa lihat konten-konten heroik itu, kalau Raisa pribadi sering, karena memang Raisa orangnya suka nonton hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau mungkin Abang tanya ke orang lain yang nggak Raisa, yang ke teman-teman Raisa yang lain, itu mungkin jawabannya bisa beda. Ya, sedikit, karena memang tontonan orang itu mereka nggak meminati tontonan seperti itu, Bang. Sebenarnya ya, Bang, kalau dibilang kalau menurut Raisa ya, ini opini Raisa. Kalau Gen Z itu atau generasi itu sebenarnya ada dua kubu loh, Bang. Ada dia yang bijak dan ada yang enggak. Nah, yang bijak ini dia bisa, Bang, mengartikan konten-konten itu atau apa yang di media sosial itu dengan bijak, terus dengan pikiran kritis. Contohnya nih, misalnya ada postingan-postingan tuh kan, Bang, yang sekiranya memang berguna kayak konten-konten heroik gitu kan, Bang. Nah, itu ditonton sama mereka-mereka yang bijak gitu kan. Nah, tapi ada pula postingan-postingan yang malah bikin kadang jadi down loh, Bang. Kenapa? Entah itu kayak cuma sekedar kata-kata, postingan yang gak berbobot itu, Bang. Nah, kadang itu juga menjadi konten favorit bagi kubu yang gak bijak gitu, Bang. Misalnya apa ya contoh kata-katanya? Gini, kenapa ya aku terus-terusan jomblo gitu. Padahal kan dia lagi
proses belajar ya ngapain hal-hal kayak gitu dipikirin. Padahal Oke. kan dia masih sekolah nih, tapi udah itu aja isi story-nya, itu aja isi media sosialnya. Nah jadi sebenarnya ada dua kubu Bang, ada kubu yang bijak, ada pula kubu yang tidak bijak. Yang nggak bijak ini biasanya itulah dia kumpulan-kumpulan generasi. Ada pemalas, juga orang yang kritis. bikin ini Nah, gitu apa Bang. namanya? Ini pertanyaan menarik ini untuk Bidat nih. Ya. Bidat, ada di media sosial itu seolah-olah sifat kepahlawanan itu dikapitalisasi. Seolah-olah gitu ya. Ada namanya viral activism. Gitu ya. Viral activism. Jadi seolah-olah kepahlawanan ini orang berbuat baik hanya untuk exposure, hanya untuk konten doang, Ya. hanya untuk validasi Iya. doang. Tanggapan kamu soal itu? Tanggapan Widat mengenai memanfaatkan konten viral sebagai hanya ini ya Bang, hanya sebagai kayak bukan hanya poin kepada nilai manfaat ya. Menurut Widat pribadi ya Bang, kita balik lagi sebenarnya kepada nilai kebermanfaatan dari konten tersebut. Mungkin kita juga tidak dapat dipungkiri ketika kita mungkin melihat di sosial media, baik di Facebook, di TikTok maupun di Instagram, banyak nih konten-konten yang menyentuh hati gitu kan. Dan orang kan apalagi yang berbau tentang empati ya, empati kepada orang lain, misalnya yang membantu-bantu orang lain itu kan cukup tinggi tuh Bang exposure-nya gitu kan. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri akan ada mungkin pro kontra nih. Akan ada yang setuju dengan konten tersebut, akan ada yang tidak setuju dengan konten tersebut. Kalau dulu mungkin kita disampaikan bahwa ketika kita berbuat kebaikan, ya orang lain gak perlu tahu lah. Kita kayak gak usah ngasih tahu nih kita sudah berbuat apa gitu kan. Tetapi memang di zaman sekarang, di era sosial media yang memang sangat-sangat pesat gitu Bang, kita tidak juga bisa mengontrol bagaimana opini ataupun sudut pandang orang lain dalam kasus tersebut. Sehingga memang yang dan juga ya tidak selayaknya lah. Dan ada istilah kan don't judge book by cover kan. Kita juga tidak bisa melihat gitu kan. Sehingga apa yang bisa kita pertegas di situ adalah nilai kebermanfaatannya gitu Bang. Makanya kalau memang kita misalnya kita memang kayak ini kontennya cuma hanya sekedar viral dan segala macam. Padahal kan banyak nilai-nilai yang terdapat di konten tersebut gitu Bang. Sehingga bahkan mungkin dengan misalnya dia adalah seorang influencer besar dengan jutaan bahkan puluhan juta misalnya followersnya gitu kan. Dia bahkan lebih mudah sebenarnya untuk bisa mungkin misalnya mempengaruhi orang. iya benar sekali Bang. Semisalnya kita mungkin Abang kenal juga ya, kita berbicara tentang podcast Denny Sumargo ya. Denny Sumargo seringkali beberapa kali juga melakukan bentuk galang donasi kepada teman-teman yang memang membutuhkan. Yes. Ya Bang. Dan memang angkanya cukup tinggi Bang. Sehingga ketika memang exposure ini dimanfaatkan ke arah yang lebih baik dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan oleh yang memang butuh gitu. Sehingga selain mungkin kita juga tentunya di dalam sosial media kita tidak benar-benar bisa mengontrol itu. Dan juga akan bermasalah juga kepada si kreator juga gitu Bang. Akan mungkin kayak overthinking lagi kayak ketika dia ngelihat komen, ada head comment gitu kan yang mungkin jadinya tidak mau untuk lanjut berbuat kebaikan gitu Bang. Sehingga dengan adanya momentum dengan konten-konten viral tersebut, silakan dimanfaatkan dengan baik, tetapi tidak melupakan nilai kebermanfaatan dari konten tersebut dan juga bentuk kebaikan dan juga apa sebenarnya yang bisa diberikan dan juga dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang memang membutuhkan gitu Bang. Dan juga bukan hanya notabene-nya bukan hanya sekedar membuat konten aja, tetapi tidak ada nilai dalam dan juga manfaat dalam konten tersebut. Itu sih. Menarik. Saya ini ya, kalau ngomongin soal anak muda dan kepahlawanan ini memang ada semacam simalakama gitu ya. Kalau kita mau berbuat baik, kalau kayaknya kalau sendiri-sendiri berbuat baik untuk Indonesia yang seluas ini sendirian kan nggak bisa kan, harus kolektif kan. Nah kolektif itu salah satunya ngajaknya dengan menebar inilah konten-konten untuk menjadi sebuah inspirasi. Tapi malah dianggap exposure untuk konten doang. Tadi disinggung oleh Widat nih, ternyata nggak semua gitu ya. Ada beberapa orang yang memang memanfaatkan itu, tapi ada juga yang memanfaatkan exposure-nya untuk
untuk membantu dan lebih nyata dampaknya. Nah, kita tinggalkan media sosial, kita kembali merefleksikan diri sendiri menghadapi menyongsong masa depan dan beranjak dari pengalaman kalian. Kalau kalian sendiri nih, pernah atau punya cerita heroik nggak terkait di hidup kalian, di diri kalian sendiri gitu? Heroisme. Adakah sesuatu yang mengubah kalian gitu? Dari siapa dulu? Raisa deh. Raisa dulu. Oke. Kalau bicara tentang pernah nggak jadi tokoh heroik buat orang lain gitu ya kan Bang? Boleh jadi tokoh heroik ataupun boleh terinspirasi dari si tokoh ini yang dekat-dekat aja. Oke. Kalau menurut Raisa Bang, ini kemarin ya Raisa tuh dapat chat gini dari teman. Rai, makasih ya karena berkat nasihatmu atau responmu pas dengerin cerita aku masih hidup sampai sekarang gitu. Mungkin kedengarannya Bang dramatis ya, alay ya, tapi namanya jangan salah loh, kasus banyak banyak kan, loh. Banyak. Nah, tapi kan Anak muda sekarang. orang itu beda-beda dalam menanggapi masalah. Dan itu Bang nggak cuma 1-2 tapi ada lumayan banyak. Nah, jadi dari situ Raisa bangga gitu loh Bang, kayak sekiranya ternyata aku berhasil nih. Ya itu kan ibarat kontribusi kecil ya Bang, kita buat kayak cuma sekedar dengerin cerita orang terus kita kasih dia semangat. Ya walaupun kontribusi kecil Bang, tapi rasanya nggak semua orang bisa kayak gitu. Ya ada orang udah cerita sama dia habis-habisan, ya dia cuma nangkapnya oke, semangat, ya udah gitu doang Bang. Nah, jadi rasanya walaupun kontribusi kecil ya semangat, tapi itu berarti buat orang lain. Dan Raisa Bang juga nggak cuma Raisa yang gitu ke orang, Raisa juga ada dapat aksi heroik juga sih dari teman-teman. Sebenarnya kalau bicara soal pahlawan era masa kini ya Bang, nggak muluk-muluk harus orang-orang terkenal juga sih. Orang-orang di sekitar kita itu banyak yang buat jadi pahlawan di kehidupan kita. Salah satunya itu ada teman Raisa. Nah, kami ibaratnya sama sih Bang. Raisa dulu kayak dia itu dulunya orang yang biasa aja di sekolah, kayak dia siswa-siswa yang biasa aja, tapi Raisa ajak dia buat ikut join ke dalam organisasi. Terus Raisa ajak dia buat gini Bang, ini dia ada cerita nih. Jadi waktu itu dia cerita di kantin kan, dia bilang kalau hidupnya lagi sedih lah. Nah, Raisa paham sih Bang, karena memang anak-anak remaja sekarang ini lagi masa-masa pubernya itu kayak emosinya itu masih labil gitu. Jadi kadang untuk menanggapi suatu masalah lebih dramatis dia Bang kesannya gitu kan. Sebenarnya mereka cuma minta validasi aja sih buat kalau sebenarnya bisa kok mereka ngelewatin masa biar itu gitu kan. aja biar dikasih pengertian jadi gitu dia curhat gitu kan Bang. Terus tapi di situ kayak Raisa mikir nih anak kayaknya ada potensinya karena kelihatan Bang dari cara dia ngomong, terus cara apa yang dia kerjakan juga, dia tuh orangnya bisa Bang untuk berkomunikasi terus berpikir kritis. Mungkin pada saat itu memang dia lagi terpuruk. Jadi di situ Raisa kasih semangat, Raisa semangati, Raisa bilang kayak kamu pasti bisa kayak gitu Bang. Terus Raisa ajak juga buat bertukar pikiran dan lain, dan sekarang dia bisa percaya diri sama apa yang dia punya. Dan kemarin waktu purna organisasi dia juga sempat ngucapin terima kasih karena Raisa dia juga gitu. Dan Raisa juga berterima kasih sama dia Bang, karena dia orangnya, karena selama ini buat nyampein ide-ide gitu Raisa bisa sama dia, dan pikiran Raisa itu jadi lebih terbuka. Dan Raisa nganggap dia juga sebagai pahlawan gitu, karena pahlawan dalam kehidupan kita itu banyak. Salah satunya teman atau mungkin abang yang udah memberikan kita wadah untuk berbicara seperti ini yang lebih membuka wawasan kita. Nah, jadi menurut Raisa pahlawan itu nggak muluk-muluk orang keren, tapi orang-orang yang juga ada di sekitar kita gitu. Widat gimana? Heroisme yang kamu rasakan atau berdampak darimu atau untukmu gimana? Yang pertama mungkin yang karena juga kemarin Widat baru balik ya Bang dari kegiatan yang pertukaran pemerintah provinsi di Bali ya, tepatnya di Desa Sebatu. Jadi di sana saya teringat bahwa kami ada menjalankan satu program dari banyaknya program yang sudah berjalan, itu difokusnya ke pendidikan, dan itu namanya programnya Vision Board. Vision Board. Ya. Jadi Vision Board adalah salah satu cara untuk kita bisa memetakan hidup lah kita bilang. Jadi kayak di dalam
Iya benar. Di dalam kegiatan tersebut Bang, jadi anak-anak dikumpulkan dalam satu tempat gitu kan, di ruangan. Kemudian dalam kondisi tersebut memang kita terbagi-bagi dalam beberapa kelompok tuh. Kebetulan kemarin Widat terlibat dengan teman-teman yang lain di situ untuk membahas tentang vision board gitu Bang. Di dalam vision board tersebut ada dari poin 1 sampai 8 yang berisikan kayak misalnya namanya siapa, hobinya apa, kemudian juga apa yang cita-citanya yang diharapkan gitu kan, moto hidupnya dan bagaimana segala macam gitu kan Bang. Sampai memang yang di situ kalau tidak salah ada ikut di SMP 2 Tegalalang tersebut, di dalam sesi vision board itu ada kelas 8 dan kelas 9 gitu Bang. Kemudian dalam sesi tersebut ada dari 3 orang yang kami minta untuk menyampaikan isi vision board tersebut, ada 1 orang yang menurut Widat itu relevan dengan apa sih yang bisa kita berikan untuk orang lain. Di dalam proses dia menyampaikan kayak misalnya nama saya ini bla bla bla, motivasi saya ini, saya ingin menjadi seperti ini, saya ingin membahagiakan orang tua. Menangis dia Bang. Udah pribadi kayak tiba-tiba kayak tertegun Bang. Kayak kita juga kayak wah. Kayak tarik napas sebentar kayak wah. Benar-benar terharu Bang. Itu kayak wah. Ternyata teman-teman yang lain itu juga Bang, dari puluhan siswa di situ tunduk nangis juga Bang. Kemudian dipeluk lah sama teman di situ, sama teman-teman di situ, sama teman-teman di Desa Batu dipeluk lah. Dan menurut Widat kayak wah, ternyata kayak hal kecil, hal sederhana yang kayak misalnya kita anggap biasa sebenarnya itu menjadi hal yang luar biasa gitu Bang. Karena kan kita juga tidak tahu ya kan Bang, 5 tahun, 10 tahun ke depan dan juga kepada siapa kita bertemu, apa yang mungkin kita lihat dan kita tonton gitu kan, dan kita dengar, itu bisa merubah hidup orang Bang. Yes. Kan banyak Bang, kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah yang perjuangan-perjuangan yang memang juga dia itu mendengarkan nasihat ataupun bisa berubah memang karena orang lain juga bisa memotivasi gitu Bang. Sehingga selain juga kita bisa memotivasi orang lain, kita juga harus apa Bang? Memotivasi diri sendiri gitu. Istilahnya kayak ibarat sebuah pohon, kita tuh di akar tuh harus kuat Bang. Sebelum benar-benar kita dapat memberikan dampak nih keluar sana, kita tuh harus punya apa? Punya bekal juga gitu. Gitu Bang sih untuk ke orang lain sih Bang. Kalau untuk mungkin ke pribadi tentunya ya Bang, siapa sih pahlawan ya? Pahlawan yang mungkin sangat-sangat membantu lah dan juga berjasa gitu kan. Ya mungkin bisa kita bilang ya tidak terlepas daripada orang tua, keluarga dan juga teman-teman ya Bang. Sama kayak kita juga harus bersyukur ya ketika memang kita mendapatkan teman-teman ataupun circle yang sangat-sangat positif gitu Bang. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah masalah, ketika mungkin kita menghadapi satu kondisi yang mungkin kita butuh tempat untuk misalnya didengar, kita butuh tempat untuk mendapatkan energi. Karena menurut Widat pribadi, ketika memang kita bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi, saya dengan dia ataupun juga sebaliknya, itu bisa memberikan energi positif yang sangat-sangat bagus gitu. Sehingga apa? Kita itu saling support, saling menyemangati gitu. Sehingga bukan hanya terlepas daripada nilai kepahlawanan yang memang apa yang memang kita rasakan, tetapi kita juga bisa balik lagi. Ada simbiosis mutualisme kan Bang? Betul. Bagaimana kita terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Gitu kira-kira. Oke. Ini membahas kepahlawanan ini kompleks sekali gitu ya. Tapi sekali. kita mau teman-teman yang menyaksikan podcast ini bisa mengambil intisari apa yang menjadi daging-daging dari cerita kita ini ya. Karena Abang yakin banyak sekali ini yang bisa direfleksikan dan juga menjadi bahan kontemplasi lah untuk teman-teman di rumah. Tapi waktu juga yang memisahkan kita nih, teman-teman, karena ya jangan jadikan ruangan ini hanya untuk sementara saja bagi kalian menyampaikan suara-suara kepahlawanan, tapi Abang pengen Widat dan Reza di luar sana menjadi 2 orang yang bisa mengubah Indonesia. Kecil-kecil dulu tapi pasti gitu ya. Teman-teman, kita
cukupkan di podcast RRI. Pada kesempatan ini sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Demikianlah podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Jumpa lagi pada episode berikutnya.